boleh buka? Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Tadi kan Ibu ngasih ilustrasinya tegak lurus tuh gini ya, kayak vertikal dan horizontal. Jadi sebenarnya kalau garis itu tidak vertikal, maksudnya garisnya miring gini ya. Nah, ini garis satu. Terus ada garis lain juga punya kemiringan, tapi mereka berdua tegak lurus gitu ya. Nah, maka berlaku rumus ini. Tetapi kalau misalkan garisnya sudah vertikal dan horizontal, nggak bisa. Kenapa? Kalau garis vertikal, kita tahu garis vertikal itu berapa kemiringannya? Kalau garis vertikal, kan kita perubahan Y terhadap X, berarti ini tak hingga ya, tidak terdefinisi. Sementara kalau garisnya adalah horizontal, itu kemiringannya 0. Nah, sudutnya adalah 0 sehingga nilai dari tannya adalah 0 juga. Jadi tidak berlaku ya, kan tadi kalau dia tegak lurus hasil kalinya -1. Ini kan tidak dikali, nggak jadi -1 kan. Ini garis vertikal. Kalau garis vertikal sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Ini adalah garis yang vertikal, nilai slope-nya tak hingga, sementara yang horizontal slope-nya 0. Jadi dia sebenarnya tidak -1 hasil kalinya ya. Tidak bisa gitu ya dijelaskan nih hasil kali 0 dengan tak hingga. Kira-kira gitu ya. Nah, ini bisa juga kita katakan S2 adalah min seper S1. Ini tinggal dibalik aja. Atau S1 min seper S2, sama saja. Oke, berarti langsung ketemu exercise setelah ini. Wah, kita sampai 3.11 tadi targetnya ya. Baru 3.6, kita nggak usah lama-lama ya. Nah, soal-soal latihannya itu cukup mudah ya. Kamu ini latihannya untuk beberapa juga kayaknya. Carilah arah kosinus dari garis. Oh, ini sudah. Oh. Mana yang ini? Ibu salah lihat. Mana paket lagi? Iya, ya taruh situ. Paket siapa? Abi. Abi? Nanti kita coba nanti abinya. Mbak tipunya di atas saja, nanti abinya cariin. Sini aja, sini. Kita umpetin di dalam. Kita umpetin di dalam itu selimut. Oke. Abi akan ulang tahun. Abi yang ulang tahun ya di. Oma. Iya, latihannya dicoba aja sendiri nanti ya. Kayaknya soal-soal awalnya itu masih seperti sebelumnya. Ada 2 titik yang melalui garis dicari arah kosinus. Arah kosinus itu yang panjangnya 1 ya. Yang dibagi dengan panjang dari vektornya. Kemudian dicari juga slope dari masing-masing garis tersebut. Nah, di sini yang berbeda itu tentukan, mungkin contohnya nomor 3 ya. Kalau titik mah udah biasa ya. Tentukan arah kosinus dari garis yang persamaannya contohnya diberikan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, gimana cara mendapatkan arah kosinusnya? Kemarin apa yang sudah kita punya di bab 3 juga, yang kita punya arah persamaan garis waktu itu kita punya ya.
kita menentukan persamaan garis, ya ada X dan Y gini. Terus dari persamaan umum ini kita menggambar garis bisa. Kemudian menentukan vektor yang ada pada garis juga bisa. Mana langkahnya? Arah kosinus. Kita bisa saja mencari sebuah vektor yang ada pada garis ya, bisa melalui cari 2 titik yang ada di sini sembarang, lalu cari vektornya, kemudian dibagi dengan panjangnya. Itu kan jadi arah kosinus. Jadi langkah 1 ya. Cara 1, kita cari 2 titik pada garis ini. P1. Titik apa yang memenuhi persamaan ini coba? Supaya ini jadi 0, 2x min 3. Ya, kita pilih x sembarang. Kalau misalkan x-nya kita pilih 0, berapa nilai y-nya? Titik potong dengan sumbu x y-nya aja dicari boleh. Kalau misalkan x-nya 0, berapa nilai y-nya? 2 ya. Y-nya sama dengan 2. Ya. Ya. Kemudian titik kedua, kalau y-nya yang 0, berapa nilai x-nya? 2x min 6, x-nya min 3, benar nggak? Betul ya? Disubstitusi jadi benar, 2 kali min 3 tambah 0 tambah 6 jadi 0. Tidak harus dipotong dengan sumbu x, sumbu y, bebas saja. Pilih misalkan x-nya 6, dicari y gitu, boleh. Yang penting Yang penting 2 titik pada garis. Lalu kita cari P1, P2 vektornya. Nah, P1, P2 min 3 kurang 0, min 3, 0 kurang 2, min 2 gitu. Nah, ini adalah ini vektor min 3, min 2 ini adalah arah bilang berarah ya pada garis tersebut. Nah, kita tinggal cari arah kosinusnya dengan membagi dengan panjangnya, kan gitu. Waktu itu Ibu sudah katakan, kita sudah belajar, kalau bilang berarah dari garis itu bisa tak berhingga banyaknya ya, banyak. Tapi kalau arah kosinus dari garis itu cuma 2 aja, bisa yang positifnya, bisa yang negatif. Tapi nilainya cuma ada 2 ya, itu tidak jelasin. Nah, kita cari arah kosinus. Nah, tinggal membagi aja. Min 3 dibagi panjangnya. 9 tambah 4 ya, dari kuadrat masing-masing. Nah, kemudian ini sama. Jadi nilainya adalah min 3 per akar 13, min 2 per akar 13. Tapi 1 bisa juga arah kosinus yang lainnya juga bisa dinegatifkan yang ini. Nah, jadi sama dengan 3 per akar 13, 2 per akar 13. Karena dia akan menunjukkan arah yang ini adalah vektor yang panjangnya 1, tapi berlawanan arah aja ya. Tapi berada pada garis 2x min 3y tambah 6. Gitu ya caranya. Jadi dengan memilih cara 2, kita tahu ada vektor yang tegak lurus terhadap garis ini, ya kan? Dia contohnya memotong di mana 0,2, di sini 0,2, kemudian min 3,0. Misalkan di sini min 3 ya. Nah, ini adalah garis kita yang tadi. Ini garis 2x min 3y tambah 6 sama dengan 0. Kita tahu ada sebuah vektor yang tegak lurus terhadap garis ini apa? Kita ambil dari koefisiennya ya, A dan B. Vektor yang tegak lurus ini adalah 2, min 3. Nah,
Ini adalah vektor yang tegak lurus dengan garis. Nah, kita tinggal cari aja vektor yang berada di garis. Berarti dia hasil kalinya harus apa tadi? Hasil kali dari komponennya harus 0 gitu ya. U kali V harus 0. U-nya 2 min 3 dikali dengan apa supaya jadi 0 gitu. Nah, kita pilih aja pasangannya. Ini yang paling mudah tadi karena di angka ini ya. 2 kali 2V1 kurang 3V2 dia harus 0. 2V1 sama dengan 3V2. Kalau V1-nya kita ambil contohnya adalah 3, V2-nya 2. Gitu kan? Kita bisa bikin V-nya adalah, kalau V1-nya ambil 3, 2 kali 3, 6. Berarti 3 kali 2 juga 6. Berarti ini 2. Nah, dapatlah ini bilangan berarah dari garis. Sehingga kita cari arah kosinus. Kalau kosinus tinggal dibagi dengan panjangnya. Jadilah ini dia. Sama dengan yang atas. Itu kira-kira ya. Jadi bisa menggunakan vektor yang tegak lurusnya atau cari 2 titik pada garis. Ya, dieksplorasi lagi contoh-contoh lainnya. Takut nggak sampai ya, kan harusnya 3, 6, 7, 8, 9, 11. Jadi 4 lagi. Aduh, kelamaan tadi ya. Kita lanjut saja 3.7. Ini gampang ya. Sebenarnya ini adalah persamaan garis yang diketahui 1 titik dan 1 kemiringannya. Nah, jadi bentuk persamaan garis yang diketahui 1 titik dan 1 slope-nya. Jadi mungkin ini bentar. Point slope namanya. Point slope form of equation of line ya. Nah, ini persamaan garis berbentuk titik dan slope ya. Jadi diketahui 1 titik dan 1 slope dari garisnya. Buatlah persamaannya. Kita tahu bahwa waktu itu ya, sebuah garis itu bilangan arah sebuah garis itu selain berbentuk, misalkan berbentuk U1, U1, U2 juga bisa berbentuk 1, S ya. S ini slope-nya. Nah, dengan S itu adalah U2 dibagi U1 kan. Jadi slope atau kemiringan garis itu membagi komponen keduanya dengan yang pertama, Y bagi X gitu ya. U2 bagi U1. Sehingga kita bisa juga undur 1, S. Waktu itu sudah Ibu jelaskan. 1, S-nya dari mana ya. Nah, kesamaannya. Nah, kemudian kita misalkan mencari persamaan garis yang diketahui S-nya dan melalui 1 titik. Misalkan ya. Misal sebuah garis, suatu garis melalui titik P1 yaitu X1, Y1 dan kemiringan dan punya. Nah, kemudian kita sebelumnya kan punya persamaan garis ya. Persamaan garisnya apa? Dari yang sebelumnya ingat ya, kan kita punya sebelumnya X min X1 dibagi delta X sebelumnya ya, X2 min X1 gitu.
Nah, iya, ini sebenarnya kita pakai bebas ya, ini nggak usah ya. Y kurang Y1 dibagi delta Y kan sebelumnya persamaan garis kita. Kalau di dua diketahui 2 titik gitu. Delta X ini adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, kita juga tahu bahwa delta X, delta Y ini sama juga dengan bilangan arah. Bilangan arah garis itu kan macam-macam bentuknya. Bisa juga berbentuk delta X, delta Y. Ini juga bilangan berarah dari garis. Jadi Ibu bisa ganti nilainya. Delta X-nya diganti dengan 1. Karena di sini posisinya yang pertama 1. Nah, kemudian delta Y-nya S. Nah, di sini Y min Y1 dibagi S. Nah, sehingga muncul bentuk persamaan apa? Kita kali ya. S kali X min X1 sama dengan Y min Y1. Y min Y1 kali 1. Nah, ini rumusnya. Y min Y1 sama dengan S kali X min X1. Kita pakai S ya. Kalau yang kalian pelajari waktu sekolah pakai M kan. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya adalah gradien. Dan sama aja ya. Nah, ini alasan rumus ini muncul ya. Kenapa persamaan garis kalau ada gradien jadi kayak gini bentuknya. Nah, jadi berasal dari yang tadi bilangan berarah dari sebuah garis. Dari rumus sebelumnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Kenapa persamaan garis itu rumusnya yang ini? Ini dari materi sebelumnya. Kita ganti delta X-nya 1, delta Y-nya S. Jadi dapat persamaan ini. Inilah yang kita sebut persamaan garis diketahui titik and slope ya. Diketahui satu titik dan satu kemiringannya. Langsung aja ke contoh biar nggak lama-lama. 3, 14. Tentukan persamaan garis yang diketahui dengan slope-nya adalah min 3 dan melalui min 2,1. Jadi jawabnya kita tinggal masukkan ke rumus saja. Rumusnya tadi Y min Y1, Y min Y1-nya 1, slope-nya min 3, X-nya dikurangi X1-nya min 2. Jadi ditambah 2 ya. Nah, min 3X min 6, Y min 1. Sehingga kita mau apakan nih? Kalau jadi 0 di sebelah kanan, nah ini pensilnya bermasalah. Nah, bisa lagi. Ini dinolkan, min 3X-nya jadi 3X, Y-nya tetap Y, min 1 ditambah 6 jadi plus 5. Nah, ini jadi persamaan garis yang dimaksud. Persamaan garisnya adalah 3X plus Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini sedikit ya. Langsung ke 3.8. Nah, persamaan garis yang diketahui titik potongnya. Bentuk titik potong. Maksudnya diketahui titik potong kedua garis dengan potong garis dengan sumbu X, sumbu Y-nya apa? Kita cari persamaannya. Jadi maksudnya titik potong itu ini sumbu X, ini sumbu Y. Diketahui titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya. Kita katakan di sini titik potong sumbu X-nya adalah H, titik potong sumbu Y-nya adalah K. Nah, jadi
kalau diketahui titiknya di sini H berarti H,0 ini 0, K ya. Nah, jadi misal titik potong suatu garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah 0, K. Nah, pakai saja persamaan bahwa kita bisa pakai rumus yang tadi ya, atau pakai yang sebelumnya. Berarti S-nya apa? Maka S, slope itu kan rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2 kita adalah K kurangi 0. Di sini X-nya 0 kurangi H. Jadi K dibagi min H. Jadi negatif ya, min H. Min K per H. Nah, ini adalah slope-nya. Sehingga kita tahu bilangan arah dari garis tersebut bilangan arah itu kan membagi ini sama seperti Y, bagian Y dibagi X. Nah, kita bisa nulisnya ini bagian X-nya H, min K, atau ya di sini minnya dikasih ke K-nya ya. Jadi ini H, min K. Kenapa H, min K? Ya, karena kan kalau bilangan dicari slope dari garis ini kan min K dibagi H. Ya, sama aja. Jadi sama aja sebenarnya kalau mau pakai min H, K sama saja ya. Ini bilangan arahnya itu bisa dua ini. Tapi yang di buku yang dipakai yang pertama H, min K. Berarti kalau bilangan arahnya H, min K itu tegak lurus dengan garis apa? Jelas H, min K ini kalau dikali titik dengan apa supaya jadi 0? Nah, jadi dibalik posisinya ya, karena sudah ada negatif, H-nya dikali K, min K-nya dikali H. Sehingga kan kalau dikali titik nanti HK min KH 0 jadinya kan. Nah, berarti ini adalah vektor yang tegak lurus dengan garis ini. Jadi kalau ada vektor yang tegak lurus di sini, titiknya adalah K, H. Vektornya adalah K, H. Nah, kalau kita susun kembali seperti sebelumnya, biasanya kan kita pakai AB di sini ya. Kalau AB itu persamaan garisnya AX, Y. Jadi persamaan garis yang dibentuk sebenarnya kita nggak apa-apa kalau pakai AB juga sebenarnya ya. Titik potongnya pakai di sininya pakai B, di sini pakai A gitu. Tetapi ngikutin buku aja ini ya bentuk persamaannya. Persamaan garis kita karena ini adalah vektor yang tegak lurusnya KH, seperti sebelumnya kalau kita punya garis ininya adalah A, B, vektornya kita punya persamaan AX tambah BY ya, sama dengan AB. Nah, benar nggak itu persamaan? Jadi kalau kita terapkan ke sini, KX tambah HY sama dengan KH. Ini persamaan garisnya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dilihat dari bentuk ini, kalikan X dengan titik potong di sumbu Y, Y-nya dengan yang di titik potong sumbu X. Ya, sehingga hasilnya K kali H. Ini rumus hasil akhirnya ya. Atau dengan bahasa lain, kalau sama-sama dibagi KH ini juga dibagi KH dibagi KH jadi 1, sehingga muncul persamaan ini sama dengan 1. Di sini X dibagi H, Y dibagi K. Nah, jadi seolah-olah kayak gini.
Mau minta uang boleh, Ma? X dibagi dengan titik potongnya dengan sumbu X. Mau minta uang boleh, Ma? Y dibagi dengan K, yaitu titik potongnya dengan sumbu Y, hasilnya harus 1. Ini persamaan garisnya ya. Yang ini yang kita pakai, yang terakhir ini. Ah, jadi Mana. bentar ya. Oke. Suara Ibu masih ada? Masih, Bu. Oke ya. Masih, Bu. Online banyak gangguan, mohon maaf. Nah, di sini kita lanjut. Oh iya, ini masih singkat materinya, makanya bisa mudah-mudahan selesai sesuai rencana. Gak ada gangguan di kuping. Nah, bisa lagi. Kita saja contoh 315, ubah persamaan 2x ubah persamaan 2x min 3y tambah 5 sama dengan 0 dalam bentuk titik potong gitu. Maksudnya yang bentuk terakhir tadi ini ya. Nah, kita cara mengubahnya tadi 2x min 3y dipindahin dulu 5-nya ke kanan. Lalu kita bagi dengan min 5. Lalu bagi min 5. Sehingga apa jadinya? 2 bagi min 5. Min 3y bagi min 5. Ini dibagi min 5 juga jadi 1. Nah, jadi ini kita tulis X per 2-nya karena ada di dekat X, kita pindahin ke bawah jadi min 5 per 2. Bisa ya? Nah, di sini Y-nya saja yang kita butuhkan. Karena min ketemu min plus, berarti 5 per 3. Ini 1. Nah, cara mengubahnya bisa ya? Min 5 per 2 di bawahnya sama 5 per 3. Nah, kita langsung tahu bahwa apa? Min 5 per 2 dan 5 per 3 ini adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi si garis tadi memotong sumbu X-nya di mana? Min 5 per 2, di sumbu Y-nya berapa? 5 per 3. 5 per 3 tuh agak lebih luasnya ya. Oh, ganti-ganti gini dia agak gerak-gerak. Nah, jadi kita langsung tahu si garis ini memotong sumbu X-nya di titik min 5 per 2,0, di sumbu Y-nya 0,5 per 3. Jadi angka di bawahnya ini menunjukkan titik potong ya, memotong di sumbu X-nya di mana gitu. Bisa dimengerti ini? Nah, kalau yang contoh berikutnya baru ditanya persamaan garisnya. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan Y di min 3 dan 2. Ini tidak disebut titik ya, tapi memotongnya di angka, kalau di sumbu X-nya di angka min 3, di sumbu Y-nya di angka 2. Kira-kira gitu. Ini kalau kita gambar, di sumbu X-nya di angka min 3, di sumbu Y-nya di angka 2. Apa persamaan garisnya? Nah, langsung bentuk kayak tadi, X dibagi dengan titik potong sumbu X min 3,
Y dibagi dengan sub X-nya 2 sama dengan 1. Langsung kayak gitu. Nah, lalu kita sederhanakan. Lalu kita kali misalkan dengan min 6. Supaya X-nya positif. Nah, kenapa min 6? Karena bisa sama-sama membagi 3 dan 2 ya. Nah, ini kalau dikali min 6 X dibagi min 3 jadi 2. Kalau ini dikali min 6 bagi 2-nya min 3. Nah, ini jadi min 6. Nah, lalu kita pindahin ini ke kanan, ke kiri. 2X min 3Y tambah 6. Bisa dimengerti? Sebenarnya kalau pakai persamaan sebelumnya bisa langsung ya. Kayak gini. Yang tadi kan ini yang sama dengan K, ini sama dengan H tadi ya. Tadi juga ada kan rumusnya, langsung aja KX yang disumbu Y namanya tadi K, yang disumbu X namanya jadi H. Boleh juga pakai KX tambah KY, bukan K lagi, HY sama dengan K kali H. Nah, itu juga boleh, pakai yang ini juga bisa. Cara 2 ya. Bisa juga KX tambah HY sama dengan KH tadi. K-nya adalah 2, 2X, H-nya min 3, min 3Y, dikalikan 2 dengan min 3 jadi min 6. Nah, sama saja hasilnya. 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Kira-kira gitu ya. Nah, sudah. Lanjut 3.9. Memang yang lama yang tadi ya. Nah, ini Ibu selesai cepat. Persamaan garis yang berbentuk slope intercept ya. Slope intercept itu titik potong ya. Jadi diketahui satu titik potong dan satu slope-nya. Sebenarnya ini yang ngikut aja ke persamaan sebelumnya, nggak ada masalah sebenarnya. Misalkan kita tahu titik potongnya dengan sumbu apa. Misalkan titik potongnya dengan sumbu Y. Misal suatu garis punya kemiringan ya, slope-nya S dan titik potong sumbu Y adalah K dan memotong sumbu Y di titik K ya. Jadi gimana ya? Kalau titik kan kita bilangnya 0, K. Di sini istilahnya Y intercept ya. Titik potong sumbu Y-nya di K. K itu maksudnya adalah 0, K ya. Nah, jadi kita pakai saja dari rumus sebelumnya. Kan ada yang bentuk, ingat dari bentuk slope titik potong. Bukan, ya. Slope dan satu titik ya. Dan satu titik. Titik slope, yang bentuk titik slope sebelumnya ya. Ada satu titik yang dilalui yaitu S1, Y1. Bentuk titik dan slope yang diketahui. Bentuk yang sebelumnya itu kan rumusnya apa? Y min Y1 kan ini rumusnya nih. Nah, tinggal kita ganti saja. Y1-nya adalah K, S-nya tetap S, X-nya dikurangi X1-nya 0, karena dia memotongnya 0, K. Tinggal Y min K sama dengan SX, gitu. Nah, jadi kesimpulannya Y sama dengan SX ditambah K. Nah, jadi seperti mengalihkan slope dengan X ditambah dengan K yang ini tadi. Nah, ini rumus sederhananya ya. Biasanya kan kalau di sekolah dulu bacanya Y sama dengan MX tambah C gitu kan. Titik potongnya dengan X, ini tambah C adalah suatu konstanta lain gitu. Tapi C di sini adalah titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, di sini titik potong dengan sumbu Y-nya K. Jadi SX tambah K, ini rumusnya. Ya,
Ini yang dimaksud dengan bentuk slope intercept ya. Slope dan titik potong. Bagaimana kalau yang diketahui titik potong sumbu Y-nya ya sama aja sebenarnya. Tapi di sini yang dimaksud sumbu Y yang dimaksud ya. Jadi K-nya tuh otomatis yang sumbu Y-nya langsung. Jadi kita langsung saja ke contoh 317. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ubah persamaan garis 2x kurang 3y tambah 5 sama dengan 0 ke bentuk tadi. Ke bentuk sebenarnya kita membentuk y sama dengan gitu ya. Ke bentuk yang tadi slope intercept gitu ya. Nah, ini kita mengubah 2x min 3y tambah 5 sama dengan 0. Min 3y dulu. Min 3y sama dengan apa? Min 2x min 5. Sama-sama dibagi min 3. Jadi y sama dengan min 2x dibagi min 3. Min 5 juga dibagi min 3. Sehingga ini menjadi y sama dengan 2/3x tambah 5/3. Apa yang kita ketahui dari persamaan garis ini? Yang kita bisa baca adalah garis ini punya slope sama dengan 2/3 titik 0, tentang si garis. Berapa kemiringannya? 2/3. Kemudian titik potongnya dengan sumbu Y adalah 5/3. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang membentuk persamaan garisnya. Nah, tadi mengubah ya. Contoh 318. Diketahui slope suatu garis adalah min 1/4 dan titik potong sumbu Y adalah 3. Jadi 3 di sini 0,3 ya. Tentukan persamaan garisnya. Lalu kita pakai rumus tadi. Kan dari Y sama dengan SX tambah K. Nah, langsung saja pakai ini. S-nya adalah ya. Ya, cuman kita mau ubah ke bentuk umum. Bentuk umum itu kan AX tambah BY sama dengan tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini supaya bentuk umum kita kali dengan 4 dulu. Jadinya ini 4Y min X tambah 12 karena dikali 4. Pindah-pindahin ke kiri semuanya X, 4Y-nya tetap Y, 12-nya jadi min 12. Nah, ini kalau dalam bentuk umum ya. Ini bentuk umumnya. Karena bentuk umum itu bentuknya seperti yang kita pelajari kemarin, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau sampai di sini aja sudah terbentuk ya. Gimana bikin, Mah? Nah, nomor 310 sebenarnya dilewat ya. Ini persamaan garis juga, tapi diketahui garis normalnya. Nah, cuma ini agak panjang penjelasannya, jadi Bu malas menjelaskan ini. Walaupun rumusnya diketahui vektor normal. Vektor yang tegak lurus dengan garis tadi itu kan, yang kita katakan A, B itu sebenarnya adalah vektor normal namanya ya. Vektor normal itu yang tegak lurus dengan garis. Cuman sebelumnya Ibu sepakat ini tidak diujikan dengan Pak Dian supaya nggak panjang menjelaskan. Nah, jadi yang normal ini dilewatkan saja. Langsung ke 311 ya. Sekarang targetnya sampai 311. Nah, garis-garis yang sejajar
Oh, jadi kita membuat persamaan garis yang sejajar atau yang tegak lurus. Nah, garis-garis yang sejajar atau tegak lurus terhadap suatu garis. Cari garis yang sejajar dengan itu, atau cari garis yang tegak lurus dengan itu. Gitu kira-kira ya. Di sini kita tahu bahwa vektor U, A, B selalu tegak lurus dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi dia selalu tegak lurus. Ya. Karena vektor, langsung saja Ibu tulis A, B tegak lurus dengan AX plus B. A, B itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. Sehingga sembarang U, yaitu A, B, ini selalu juga tegak lurus dengan garis AX tambah BY sama dengan K. Nah, jadi tidak berpengaruh C atau K-nya, yang penting AX plus BY-nya ada di sini. Ini selalu tegak lurus itu. Untuk sembarang K, ya. Untuk sembarang K, K-nya bilangan real gitu. Nah, bagaimana nilai K ini? Di sini tadi kan AB tegak lurus dengan AX plus BY plus C. AB juga tegak lurus dengan AX tambah Y. Nah, di sini kita punya bahwa si AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan AX tambah BY sama dengan K ini adalah sejajar. Kenapa sejajar? Karena dua garis ini sama-sama tegak lurus terhadap vektor AB, ya. Nah, kedua garis ini sejajar dia, kira-kira gitu. Nah, kemudian nilai K ini ketika coba kapan dia sama? Sejajar itu kan bisa jadi sama atau dia berbeda garisnya ya. Nah, kita buat aja ini jadi ini kita ubah. Apa nak? Ini ingin minum. Oh iya, minta sama Ibu coba. Kita ubah menjadi AX tambah BY sama dengan min C. Ini kan sama nih. Berarti min C-nya sama dengan K. Jika K sama dengan min C, berarti kedua garis ini sama. Kedua garis tersebut sama ya. Nah. Jika-nya sama dengan negatif C, berarti dia berimpit kan. Nah, garis yang sama gitu atau berimpit. Jadi bukan hanya sejajar, tapi dia berimpit. Nah, sekarang masalahnya kita akan mencari persamaan garis yang pertanyaannya ya. Nah, bagaimana ya mencari persamaan garis yang sejajar dengan dan melalui sebuah titik. Karena kalau yang sejajar aja ada banyak, coba ya. Nah, ini alasannya. Kalau dua garis sejajar saja, K ini kan bisa macam-macam. Ibu ganti K-nya 1, K-nya 2, K3. Semua garis itu akan sejajar dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi garis yang saling sejajar itu ada banyak, tak berhingga. Tapi yang tepat melalui sebuah titik X1, Y1, berarti hanya ada satu saja. Jadi kita hanya mencari sebuah garis yang sejajar dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Tapi melalui titik tertentu, yaitu X1, jangan.
Sama ibu sila, itu punya Abi kok. Nanti Kamu buka. mau coba lihat apa intinya? Nggak tahu mas nanti. Tunggu sebentar. Coba, yuk lihat. Coba lihat. Oh ini mainan Uni. Iya, mainan Uni Nah, benar. buka sama ibu boleh sama ibu coba. Jangan Uni yang buka. Ibu, ini apa? Ini mainan. Nah, Ini ibu, ayo buka. oke, langkah-langkahnya gimana? Ini buka. Pertama, kan kita tujuannya tadi ya mencari garis yang sejajar dengan X plus B sama dengan 0 melalui yang langkah pertamanya kita tulis dulu AX tambah BY sama dengan K. Tadi kan yang sejajar itu dia bentuknya gimana tadi? AX plus BY sama dengan K. Karena yang kedua, karena si garis ini melalui jadi pertama kita tulis dulu, tulis AX tambah BY sama dengan K. Karena melalui X1, Y1, maka kita bisa substitusikan titik ini ke garis. AX1 tambah BY1 sama dengan K. Berarti nilai K yang harus diambil adalah AX1 tambah BY1. Berarti kesimpulannya persamaan garis kita apa? Jadi persamaan garis yang dimaksud adalah AX tambah BY sama dengan K. K-nya berapa nilai K-nya tadi? AX1 tambah BY1. Jadi ini adalah Y plus C, tetapi melalui X1, Y1. Nah, gini ya. Kesimpulannya ini dia. Nah, kita lihat aja contoh 2.1. 321 ya. Tentukan persamaan garis yang sejajar. Berapa menit lagi di situnya? Iya, tunggu. Alhamdulillah bukan astagfirullahaladzim. Tentukan persamaan garis yang sejajar 2x min 3 tambah 6 melalui dan dia melalui 5, min 2. Berapa menit lagi jamnya di Google Meet ya? Belum ada Masih ada yang notifikasi. mendengarkan Ibu? Ada, Bu. Oke, berarti masih aman ya. Kita tulis. Berarti kita punya 2x min 3y sama dengan apa? Kita tulis lagi AX plus BY-nya. Jadi mungkin ketika kalian dulu belajar di sekolah beda ya cara pendekatannya. Kita tulis lagi persamaannya 2x tambah AX tambah BY tetap kita ambil. Ini kita ambil ya. Nah, kita ambil sebagai pembentuknya. Setelah kita tulis AX tambah BY-nya sama dengan 2 kali X1 5, 3 kali Y1 min 2. Nah, 10 tambah 6 alias 16. Jadi 2X min 3Y sama dengan 16. Inilah persamaan garis yang dimaksud. Selesai ya. Nah, jadi mencari persamaan garis yang sejajar itu gampang ternyata ya. Biasanya ini dulu jadi masalah bagi siswa nih. Mencari persamaan garis yang sejajar. Nah, ini agak berat gitu ya. Cari apa dulu? Cari dulu gradiennya, betul nggak? Cari dulu gradiennya, lalu susun lagi gitu kayak panjang gitu. Seingat Ibu gitu ya ketika di sekolah. Nah, di sini kita tidak perlu gitu. Kita ambil saja persamaannya AX sama BY. Kalikanlah si AX sama BY ini dengan titik tadi. Langsung dapat jawabannya. Atau boleh juga ditulis 2X min 3Y min 16 sama dengan 0. Nah, ternyata mudah. Sekarang bagaimana kalau garisnya tegak lurus? Sedikit lagi ya. Mencari yang tegak lurus ya. Garis tegak lurus dengan AX plus BY plus C sama dengan 0 dan melaksanakan X1, Y1. Nah, penjelasannya dulu ya. Kalau yang tegak lurus itu berarti kan garis yang mana yang tegak lurus?
Mungkin penjelasan Ibu ini ya. Kita tahu bahwa nah, ini mau dihapus. Jadi langsung saja berarti gini ya logikanya. Kalau garis tadi AX tambah BY plus C itu kan dia punya garis normal atau yang vektor tegak lurusnya A, B. Nah, kalau garis yang lain, jadi gini, kalau garis kita tadi AX tambah BY plus C sama dengan 0, yang vektor tegak lurusnya adalah A, B gitu. Nah, sekarang kita bikin lagi garis yang tegak lurus dengan ini di garis di sini, ya kan? Dan vektor tegak lurusnya gimana? Nah, supaya dia tegak lurus dengan ini, gimana bentuknya? Kan tadi berarti vektor tegak lurusnya harus apa? Searah dengan garis ini. Yang tegak lurus dengan A, B apa sih? Kita tinggal kalikan supaya bebas. Yang penting dia bertukar posisi BA, salah satunya dinegatifkan. Boleh supaya apa? Dikali titik jadi 0. Ini kan AB min AB jadi 0 gitu. Boleh A-nya yang dinegatifkan atau B-nya yang dinegatifkan. Nah, terserah ya. Jadi ada vektor lain yang di sini sehingga tegak lurus dengan AB yaitu B, min A gitu ya. Nah, sehingga B, min A ini disusun sebagai persamaan garis. Kalau A, B jadi AX plus BY. Kalau B, min A jadi apa? BX min AY, betul? Nah, jangan tambah C lagi, kita misalkan aja sama dengan K. Nah, jadi itu alasannya ya. Jadi kita susun garis yang dimaksud adalah BX kurang AY sama dengan K. Ini akan tegak lurus dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau dia melalui titik X1, Y1 sama kayak tadi, kita tinggal susun saja nilainya bahwa si garis ini memenuhi persamaan ini, berarti BX1 kurang AY1 akan sama dengan K. Nah, ini langkah pertamanya disusun. Dan kedua, yang ketiga kesimpulannya apa? Berarti persamaan garisnya adalah BX min AY sama dengan K. K-nya berapa? BX1 min AY1. Nah, ini kesamaannya. Jadi cara menurunkan rumusnya mirip. Nah, langsung saja. Belum ada peringatannya? Belum ya? Contoh 322 terakhir. Masih ada yang menyimak Ibu ini atau udah pada kabur semua? Masih. Ada Bu. Masih gacor. Ada Bu. Garis melalui. Oke, min 1,2 dan tegak lurus. Nah, 3X min 4Y min 6. Gradien garisnya cari lagi yang hasil kalinya min 1, susun lagi gitu. Nah, kita nggak pakai cara itu. Kita langsung saja berubah menjadi BX min AY. Ini kan di sini A-nya kan 3. B-nya berapa dari persamaan ini? Min 4. Nah, ubah menjadi BX. BX min AY sama dengan BX itu min AY1. BY 3Y. B-nya adalah min 4. X-nya satunya adalah min 1. A-nya adalah 3. Tadi dikali Y-nya 2. Nah, gitu. Jadi min 4X min 3Y sama dengan 4 dikurangi 6 alias min 2. Karena sama-sama min, semuanya kali min aja biar angkanya positif. 4X plus 3Y sama dengan 2. Gitu ya, kita lebih menyukai persamaan yang positif daripada negatif semua.
Jadi ini jawabannya. Aman ya, sudah masuk ke latihan. Materinya sudah selesai dari Ibu ya, udah jam 3:01. Nah, sampai di situ materi kita. Apakah bisa dimengerti? Insya Allah. Kalau yang Bisa, Ibu. yang materi pertemuan 3 sudah Ibu kasih ya linknya ya apa di LMS? Jawaban ini ya, catatannya. Di LMS. Sudah ada ya? Di LMS. Sudah, Oke, Bu. nanti Ibu share lagi. Ibu minta kalian belajar materi bab 1, bab 2. Ini kita sekarang bab 3 ya? Oh ya. Kita kan mulainya dari bab 2. Bab 2 nanti Ibu akan ngadain kuis ya. Nah, nanti untuk kuisnya ditunggu saja deadline-nya. Pokoknya sebelum hari Senin depan itu akan Ibu adakan evaluasi dari materi sebelumnya. Soalnya akan Ibu upload di LMS. Oke, jadi silakan belajar ulang ya supaya nanti nggak kaget. Intinya kuisnya akan dilaksanakan sebelum Senin. Soalnya masih soal-soalnya akan diambil atau bentuk-bentuknya dari soal yang ada di buku. Jadi belajar aja soal yang ada di buku ya. Itu saja, kita sudah dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca silakan. Bantu rapikan ini dikit buat taruh nanti ya. Ini udah tadi si mama nggak dibahas. Pan, bangun, Pan. Mana ada aku tidur, ha?